wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Febiani Hakim. Di sini saya akan menjelaskan terkait situasi sosial politik Indonesia saat ini. Oke. Sosial dan politik mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia politik pasti berkenaan dengan dunia sosial masyarakat. Masyarakat menjadi penghubung antara sosial dan politik itu sendiri. Di dalam kegiatan politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dalam kehidupan sosial, kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur politik. Istilah sosial dan politik ini sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak lama loh. Untuk urusan politik, Indonesia sudah melakukan banyak sekali kegiatan politik sejak kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia ini telah mencatat sebanyak 3 fase pemerintahan, yaitu demokrasi terpimpin atau Orde Lama yang dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Kemudian Orde Baru, yaitu pada masa kepemimpinan Soeharto, dan era reformasi yang dimulai sejak lengsernya Soeharto pada tahun 98. Nah, ketiga fase tersebut telah menorehkan berbagai macam sejarah baik dan buruknya yang membentuk dan membekas di era reformasi sekarang ini. Pergantian fase itu sebenarnya adalah bertujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, seluruh sistem pemerintahan di Orde Lama yang tidak sesuai dengan rakyat Indonesia ini telah diubah. Namun, terlepas dari itu semua, sebagai negara multikultural dan masyarakatnya yang sangat dinamis, Indonesia tidak bisa terlepas dari berbagai permasalahan khususnya dalam dunia perpolitikan. Lantas, bagaimanakah kondisi sosial politik di Indonesia sekarang ini? Seperti yang kita ketahui, adanya persaingan dalam dunia perpolitikan adalah suatu masalah yang masih dirasakan dari dulu hingga sekarang. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat dan persaingan yang tidak sehat. Persaingan sehat akan memberikan dampak positif bagi siapapun, dan sebaliknya, persaingan tidak sehat akan memberikan dampak negatif bagi pihak manapun. Persaingan tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk saling menjatuhkan, menghina, memaki, bahkan saling menyakiti. Hal ini masih sering terjadi sampai sekarang ini. Ada banyak sekali tindakan-tindakan persaingan tidak sehat yang dilakukan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Tindakan tersebut dilakukan oleh anggota partai politik, pengurus partai politik, pendukung partai politik, serta masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang politik, tetapi memilih untuk mencoba melakukan tindakan tersebut. Sangat disayangkan jika masalah ini akan terus melanda negara yang kita cintai ini. Banyaknya partai merupakan bentuk dari kemajemukan bangsa yang seharusnya dijadikan pemersatu, bukan pemecah, apalagi penghancur. Nah, masalah lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa sekarang ini adalah banyaknya partai politik yang memilih selebritis tanah air untuk menjadi anggota partainya. Dengan maksud, rakyat akan lebih banyak memilihnya karena kepopulerannya. Apa iya? Padahal kinerja dari para selebritis tersebut tidak bisa dijamin jika hanya mengandalkan kepopulerannya. Yang dibutuhkan dalam dunia perpolitikan Indonesia bukanlah sebuah kepopuleran, akan tetapi kinerja optimal yang dapat membangun politik Indonesia menjadi sangat baik. Dan seharusnya partai politik memilih dengan bijaksana siapa anggota yang mahir pada bidangnya.
bukan yang asal-asalan tentunya. Sangat diakui bahwa kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini mengalami tingkat buruk. Keterpurukan ini disebabkan perpolitikan Indonesia yang tidak sehat. Banyak politisi di negara ini yang terlibat kasus korupsi. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lupa akan tugasnya sebagai pejuang rakyat. Bahkan banyak pejabat dan tokoh yang hanya bisa bercuap-cuap, berdiskusi di televisi, mencaci maki kinerja tanpa mengetahui jalan keluarnya. Bukankah lebih baik bertindak dibandingkan hanya berdiskusi di televisi? Dan sebuah diskusi tidak akan berguna jika tidak ada solusinya. Saat ini, Indonesia tengah mengalami masalah yang cukup serius. Hilangnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia perpolitikan telah menimbulkan masalah yang sampai sekarang ini belum terpecahkan. Nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi menjadi dasar negara yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila sudah tidak lagi dijunjung tinggi, dan nilai Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Pancasila seharusnya dijadikan landasan dalam dunia perpolitikan. Pancasila seharusnya diterapkan dalam segala macam kegiatan yang dilakukan di dunia perpolitikan. Namun, yang terjadi sekarang ini adalah sebaliknya. Hal ini sangat disayangkan karena Pancasila adalah dasar negara yang menjadi simbol dari bangsa ini. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, dan Pancasila adalah pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui sampai sekarang, saat sekarang ini masih banyak sekali masalah dalam dunia perpolitikan yang dialami oleh negara yang kita cintai ini. Dengan adanya beragam masalah, sudah seharusnya kita nih, masyarakat Indonesia, mulai melakukan perubahan. Kita harus memikirkan solusi dari semua masalah ini, bukan hanya mampu menjadi pembuat, penyebab, bahkan penikmat dari setiap masalah yang tengah kita hadapi. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang lemah, menjadi bangsa yang hanya memikirkan nasib sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita juga tidak boleh menjadi bangsa yang hanya bisa ikut-ikutan dalam membuat masalah, menyebarkan sesuatu berita yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang bisanya hanya berkomentar tanpa memberi solusi, bahkan malah menjadi penyebab dari masalah yang timbul. Kita harus merubah pola pikir yang kita miliki menjadi manusia yang berpikir kritis untuk kemajuan bangsa dan harus bisa menemukan solusi, bukan hanya menanggapi. Kita juga tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan yang ada di depan mata. Bukankah lebih baik kita membantu daripada hanya melihat sesuatu kesulitan yang dialami oleh orang lain? Nah, keberagaman yang kita miliki ini adalah aset terbesar untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita ini mampu bersatu. Dunia perpolitikan merupakan suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi kita dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Dan masalah yang ada harus kita jadikan motivasi untuk menyatukan bangsa ini. Persaingan tidak sehat dalam dunia perpolitikan sudah seharusnya kita kurangi. Karena persaingan tidak sehat hanya akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan orang lain. Bukankah kita lebih suka menjalani kehidupan dengan tenang, tanpa adanya perkelahian, tanpa adanya pemakian, pemecah belahan, bahkan pembunuhan? Pemilihan selebritis menjadi anggota partai sebenarnya tidak ada masalah. Namun, dalam pemilihan anggota,
Sebagai partai politik yang bijak, sudah seharusnya kita tidak hanya memikirkan kepopuleran yang ada tanpa memikirkan kinerjanya. Menang karena kepopuleran tanpa memiliki kinerja yang baik justru akan terasa sia-sia. Sebagai anggota politisi yang baik, kita tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Karena kita harus berpikir bahwa tindakan korupsi akan menimbulkan banyak kerugian bagi siapa saja. Kesenangan yang kita alami jika melakukan korupsi hanya bersifat sementara. Pancasila yang telah dibuat dengan darah dan air mata oleh para pejuang bangsa sejak dahulu harus kita jadikan landasan dalam berkehidupan. Pancasila harus menjadi pemersatu, bukan penghancur. Untuk itu, mulailah berpikir kritis sejak dini. Memang tidak mudah untuk merubah sesuatu yang sudah rusak. Namun, bukankah semuanya masih bisa diperbaiki? Kita tidak akan mampu merubah pola pikir orang lain, apalagi sifat orang lain. Namun, kita mampu untuk merubah pola pikir kita sendiri. Karena semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Oke, kembali lagi membahas mengenai artis yang banyak menjadi politikus. Fenomena artis yang mendadak jadi politikus ini memang bukan merupakan hal yang baru sih. Dari tahun ke tahun ada saja nama artis yang tertulis dalam daftar pemilihan umum atau pemilu. Di kursi DPR juga saat ini misalnya ada Mulan Jameela hingga Krisdayanti yang berkarir di dunia hiburan lantas terjun ke dunia politik. Partai politik yang mencalonkan pemimpin atau kepala daerah hingga kepala negara yang bukan berasal dari kadernya sendiri mengindikasikan adanya krisis kaderisasi dalam partai politik itu. Artinya, partai politik tersebut tidak mempunyai kader sendiri sehingga ia mencari orang yang sudah populer, terutama dari kalangan selebritis. Fenomena artis jadi politikus ini terkesan hanya ditujukan untuk mendongkrak popularitas partai. Sebab popularitas tersebut tidak diimbangi dengan kapabilitas mereka di dunia politik. Masalahnya, ada banyak kasus di mana artis ini menjadi anggota dewan eksekutif atau pemimpin yang ternyata tidak berperan banyak gitu. Nah, artis-artis ini kemudian hanya menjadi ornamen politik saja. Padahal popularitas berbeda dengan elektabilitas. Mereka yang memiliki popularitas tidak serta-merta akan dipilih oleh rakyat. Krisis kaderisasi ini juga mengekspresikan permasalahan partai politik secara umum. Sebagai contoh, terdapat partai yang jabatan ketua umumnya diwariskan ke keturunannya. Penentuan calon pemimpin daerah dari partai pusat hingga sentralisasi politik yang menyebabkan terjadinya politik dinasti dan oligarki politik. Partai politik itu satu lembaga politik yang paling penting buat demokrasi. Menurut saya, justru paling lambat dalam melakukan reformasi. Fenomena caleg artis ini juga perlu diperhatikan oleh semua lapisan masyarakat, apalagi artis yang belum memiliki pengalaman dalam dunia politik. Yang ada nanti pada masa kepemimpinannya disetir oleh partai politik yang mengusungnya. Bahkan kebanyakan janji yang dibuat pada masa kampanye akan dilupakan ketika sudah terpilih dan duduk di bangku politik. Pada dasarnya, menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat itu tidak semudah seperti berakting dalam layar kaca. Pengharapan yang sangat besar para artis yang terjun ke dalam dunia politik sadar akan fungsinya untuk menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Tidak hanya mendengar
saja aspirasi rakyat, tapi juga mampu membuat suatu perubahan dan lebih amanah atas memegang kepercayaan rakyat. Karena pada hakikatnya segala keputusan ada di tangan mereka sebagai pemangku kebijakan publik. Untuk menentukan negara ini ke depannya seperti apa dan nasib rakyat di masa depan seperti apa, ditentukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih memang oleh rakyat. Untuk itu artis-artis yang mulai terjun ke dunia politik diharapkan bisa amanah dan juga bisa dapat dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dari rakyat dan juga bisa mendengarkan apa yang rakyat inginkan. Sekian penjelasan mengenai sosial politik Indonesia saat ini yang banyak digandrungi oleh para artis. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.